Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Permana dari Asisten Laboratorium Sistem Produksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3, yaitu pemodelan AutoCAD 3 dimensi. Nah, untuk toolbar-toolbar yang akan kita siapkan yaitu yang pertama yaitu di sini kita klik kanan, lalu AutoCAD. Kita cari yang pertama yaitu modeling, di checklist saja. Nah, setelah muncul seperti ini, kita tempatkan di tempat dengan yang kita inginkan. Lalu toolbar yang kedua, kita cari visual style. Nah, ini kita checklist lagi. Nah, lalu muncul. Kita tempatkan di sesuai keinginan kita. Nah, di modul 3 ini kita akan membuat bangun ruang, yaitu dengan koordinat X, Y, Z, di mana suatu bangun ruang tersebut akan tampak 3 dimensi. Untuk yang pertama kita akan membuat kubus terlebih dahulu, yaitu caranya dengan menggunakan rectangle. Lalu kita buat sesuai dengan keinginan kita. Misalkan saya di sini akan membuat 50 dengan lebar 50 juga. Nah, setelah jadi seperti ini, kita ubah tampilannya yaitu dengan SW isometrik. Nah, SW isometrik ini mengubah tampilan menjadi dengan titik koordinat X, Y, Z. Ya, diklik, lalu akan tampak seperti ini. Nah, untuk bangun ruangnya, kita harus mengklik yaitu conceptual visual style. Nah, di sini di visual style yang tadi, tinggal diklik saja. Akan berubah tampilan seperti ini. Dan untuk membangun ruang tersebut, kita menggunakan extrude. Nah, extrude di sini tadi kita di toolbar yang modeling. Kita klik saja di bangun ruang ini, lalu kita tingginya tinggal atur sendiri. Contoh yaitu 50. Nah, setelah jadi 3 dimensi, selain kubus, kita juga bisa membuat hal-hal yang lain. Contohnya pada modeling ini yaitu polysolid. Polysolid ini kita bebas menentukan lebarnya. Misalkan lebarnya itu 30. Lalu kita bebas menentukan arah patahannya. Nah, misalkan kita mengarahkan ke sumbu Y, yaitu 50 juga. Jika sudah selesai, maka tinggal di enter saja. Nah, setelah itu akan jadi bangun ruang seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu ada tengah balok atau wedge. Cara penggunaannya yaitu dengan yang pertama itu kita membuat alas yang terlebih dahulu. Nah, lalu yang kedua kita menentukan tinggi dari bangun ruang ini. Seperti ini contohnya. Kita bisa menentukan tinggi ke atas atau ke bawah sesuai selera kalian. Di sini saya contohkan ke atas aja ya, 50 juga. Selain itu ada juga di sini yaitu core. Di sini diameternya kalian atur sendiri, misalkan 15. Nah, setelah itu kita mengatur ketinggian dari core ini.
Misalkan ketinggiannya yaitu 100. Nah, maka terjadi bangun ruang tersebut. Selanjutnya itu ada sphere atau bola. Untuk pertama-tama kita langsung menentukan diameter dari bola ini. Misalkan diameter bola ini adalah 30, maka akan jadi bola. Nah, untuk menentukan tampilan-tampilan yang kalian inginkan, kalian bisa klik saja yaitu orbit. Nah, di sini kalian bebas memutar objek dengan yang kalian mau. Oke, lanjut selanjutnya yaitu ada tabung atau silinder. Konsepnya sama saja seperti membangun horn ini, tetapi hanya berbeda bentuk saja. Kita contohkan dengan jari-jarinya 30, enter, lalu tingginya kita sesuaikan dengan yang kita mau. Misalkan tingginya yaitu 70. Nah, maka dapat kita lihat sesuai dengan yang kita tulis. Selanjutnya di sini ada piramid. Piramid di sini konsepnya sama seperti core ini. Coba kita buktikan, yaitu hanya saja bentuk alasnya kotak atau. Nah, tingginya kalian bisa sesuaikan. Misalkan kita ingin lebih tinggi dari core ini, bisa 120. Nah, akan terjadi perbedaan di alas antara piramid dengan core. Jika core itu adalah lingkaran, maka piramid adalah sebuah kotak. Nah, untuk selanjutnya ini ada sebuah helix. Nah, helix di sini yaitu jika kita asumsikan helix ini seperti per dalam sebuah kendaraan. Misalkan cara penggunaannya yaitu kita yang pertama menentukan jari-jari si helix ini, misalkan 15. Nah, yang kedua ini adalah rentang daripada helix ini. Misalkan kita rentangnya 15 juga agar presisi. Nah, selanjutnya adalah tinggi. Tinggi di sini yaitu kita bisa menggunakan angka misalkan 30. Nah, maka tingginya adalah 30 dari ujung sini sampai ke ujung yang paling atas. Nah, untuk menambahkan volume, di sini kita bisa menggunakan lingkaran. Kita klik aja C, lalu enter. Misalkan jari-jarinya kita akan gunakan 3. Nah, setelah jadi 3 segini, kita masukkan komen yaitu sweep. Setelah itu di enter, klik objek yang akan kita gunakan sebagai volumenya, lalu enter juga. Kita klik pad yang akan digunakan. Nah, pad ini yaitu ibaratnya kerangka daripada si objek ini. Nah, kita contohkan, klik yang pada pair ini, maka akan terjadi, nah, seperti ini. Pair ini akan berisi dengan volume yang telah kita sesuaikan. Nah, untuk selanjutnya kita akan memotong bangun ruang ini.
Untuk cara pemotongannya itu ada dua. Yang pertama itu chamfer, yang kedua itu ada fillet. Nah, chamfer ini yaitu menghilangkan sudut atau suatu sisi daripada objek tertentu dengan membuatnya datar. Sedangkan si fillet ini akan membuat lengkungan. Nah, jika bingung, kita akan contohkan saja langsung. Yang pertama kita akan chamfer. Tinggal kalian ketik saja chamfer, lalu di enter, masukkan line pertama, klik OK aja. Nah, di sini kalian akan menentukan seberapa panjang dari si chamfer tersebut. Misalkan panjang chamfernya adalah 30. Kita akan enter, lalu 30 lagi si enter. Maka kita akan klik si garis yang pojok ini, lalu di enter. Nah, maka si kubus tadi akan terpotong dengan rapi seperti ini. Nah, sedangkan untuk yang fillet yang kedua, saya akan contohkan. Nah, untuk fillet ini kita akan mencontohkan. Nah, untuk fillet ini kalian ketik saja komen fillet, di enter, lalu klik R untuk jari-jari dari sebuah lengkungan tersebut. Nah, misalkan jari-jarinya kita masukin 30, enter, lalu kita pilih line yang akan kita fillet. Saya klik line yang pojok ini, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kelihatan kan perbedaannya antara si chamfer dan juga fillet. Untuk chamfer ini yaitu pemotongannya datar, sedangkan fillet ini pemotongannya akan menghasilkan sebuah lengkungan. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menggabungkan dua objek. Misalkan saya akan membuat objek yaitu sebuah kubus dengan dimensi 50, 50, tingginya juga 50. Dengan sebuah bola yang berdiameter 15. Maka kita tarik di extrude. Nah, contoh seperti ini. Nah, sebelum digabungkan maka kedua objek ini akan terlihat berbeda satu sama lain, atau dengan kata lain tidak satu kesatuan. Setelah kita coba, nah untuk toolsnya itu ada union. Union ini untuk menggabungkan dua objek, bisa lebih, dua objek atau lebih. Saya akan contohkan, yaitu yang pertama kalian akan klik objek yang pertama, lalu klik objek yang kedua yang akan digabungkan, lalu setelah itu enter saja. Nah, maka akan menjadi satu kesatuan. Tidak ada lagi yang namanya objek kubus ataupun objek dari silinder ini. Nah, terlihat bedanya sebelumnya yaitu objek kubus dan objek silinder. Setelah di union akan menjadi satu kesatuan. Lalu selanjutnya yaitu ada subtract. Untuk subtract di sini kita contohkan dengan objek yang tadi antara kubus dan juga silinder. Untuk subtract cara penggunaannya yaitu kalian klik dulu subtract-nya. Nah, lalu klik objek yang pertama, enter. Klik objek yang kedua, enter.
maka objek yang kedua akan memotong objek yang pertama. Bang, bagaimana kalau dibalik? Nah, kalau dibalik juga bisa. Misalkan kita klik subtract, lalu klik silinder yang pertama, enter, klik juga yang kedua, misalkan yang keduanya itu yang kubus, enter, maka akan hilang si objek yang keduanya, akan memotong objek yang pertama. Kita lihat. Nah, seperti ini hasilnya. Dia akan terpotong. Nah, untuk yang ketiga ini yaitu ada intersect. Selanjutnya ada intersect. Kalian klik saja di pinggir dari subtract ini. Intersect, lalu untuk pengaplikasian intersect di sini yaitu intersect ini memilih objek yang menempel pada objek lain. Contohnya seperti ini. Kita klik objek yang pertama dan kedua. Nah, di sini kan ada yang menempel antara silinder dan juga kubus. Nah, gunanya intersect yaitu memotong seluruh bagian yang tidak menempel pada kubus dan juga silinder ini. Nah, contohnya seperti ini. Kita bisa lihat bedanya sebelumnya yaitu kan di sini ada terjadi perpotongan seperti bulan sabit. Terjadi perpotongan setengah daripada silinder. Ya kan? Nah, setelah kita menggunakan intersect, maka si setengah silinder ini yang akan terpilih. Nah, seperti ini. Jadi menghilangkan objek-objek yang tidak bersentuhan dengan objek lain. Untuk tampak bagaimana, Bang? Nah, untuk tampak kita di sini bisa memiliki tampak-tampak yang berbeda. Yaitu yang pertama tampak atas. Nah, kalian bisa klik saja di sini top. Ini tampak atas dari sebuah objek yang telah kalian gambar. Tampak bawah, tampak kiri, tampak kanan, tampak depan, dan juga ada tampak belakang. Nah, gunanya isometrik di sini yaitu kalian bisa melihat secara 3 dimensi. Contohnya SW isometrik ini. SW isometrik ini yaitu cara pandang benda dari bagian sebelah barat. Nah, contohnya itu seperti ini. Lalu ada SE isometrik yaitu dari sebelah timur. Ada juga NE isometrik yaitu dari sebelah utara. Lalu ada NW yaitu sebelah barat benda. Seperti ini. Jadi kalian bisa memutar-mutar pandangan kalian sesuai dengan yang kalian inginkan. Lalu ada sistem koordinat. Nah, di sini nih kita juga bisa melihat tampak-tampak yang kita inginkan dengan mengklik sebuah kubus ini sesuai dengan yang kalian mau. Untuk penjelasan WCS dan UCS. Untuk WCS ini yaitu pandangan dari sebuah gambar yang telah kita gambar. Sedangkan UCS ini yaitu tampilan sumbu yang kita inginkan. Misalkan saya akan pindahkan sumbu X ini jadi sebelah sini. Nah, sebelah sini X. Ini Y dan ke atas Z. Sesuai dengan
yang menggambar gitu. Jadi perbedaan dari WCS dan UCS, WCS ini sesuai dengan gambarnya, sedangkan UCS ini sesuai dengan apa yang kita mau, begitu. Mungkin sekian dari pemaparan modul 3. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan kepada asisten pembimbing masing-masing. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.